Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua PDM Bidang Tarjih dan Kader, yang juga Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok, Ustadz Dani Yanwar Eka Putra MA. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Beji, Bapak Dr. Andes Haji Naman Suryadi. Yang saya hormati Pimpinan Daerah Aisyah Ibu Hajah Heni, yang selalu membersamai Korps Mubalik. Insya Allah aman masalah konsumsi ya. Yang saya hormati pula para pimpinan Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok. Ada juga former ya. Kalau sebut mantan kayaknya kurang enak. Periode sebelumnya Ustaz Irfan, yang alhamdulillah sekarang sedang mudik. Mudah-mudahan Ustaz Irfan juga selalu diberikan kesehatan Allah. Para pimpinan lembaga dan majelis yang hari ini semuanya berjaket Korps Mubalik, yang artinya bahwa Korps Mubalik itu hadir di semua majelis dan di semua lembaga. Dan ini ada satu kebanggaan bagi kami bahwa Korps Mubalik bisa hadir di semua majelis lembaga, karena memang Mubalik harus berdakwah dalam lintas sektoral. Yang kami hormati pula Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Cina, Bapak Yazid, Ketua DKM Masjid Al-Qahinur. Juga ada Ustadz Ahmad Soleh Firdaus Habibi di belakang, Ustadz di depan Ustadz, dan Ustadz Dizar, Pak Pimpinan Ortom, dan seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa bersilaturahim Idul Fitri berhalal bihalal yang digagas oleh Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok. Dan hari ini juga ada hari ulang tahun Kota Depok yang ke-25, Harmoni untuk Negeri, yang alhamdulillah Muhammadiyah nggak diundang jadi bisa kesini. Ya, kalau diundang saya kesana karena atau ada yang harus diutus gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu berusaha untuk mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Satu kebahagiaan dan kebanggaan saya hadir di kesempatan pagi hari ini membersamai Korps Mubalik dalam rangka halal bihalal. Yang halal bihalal itu di Muhammadiyah sudah ada istilahnya sejak tahun 1924. Di Suara Muhammadiyah itu ada iklannya, tapi dulu 1924 itu bukan halal bihalal, tapi alal bihalal. Karena mungkin huruf hanya nggak ada. Baru kemudian tahun 1926 saat NU lahir itu di Suara Muhammadiyah ada iklan mengajak anggota Muhammadiyah untuk berhalal bihalal Hari Raya Idul Fitri dengan cara mengirimkan ucapan melalui Suara Muhammadiyah. Nah, ini kalau yang lahir tahun 60 atau 70 masih pernah melihat majalah yang kalau kita mau sahabat pena gitu kan, atau punya teman atau mengucapkan itu masih ada. Kalau sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau Muhammad itu termasuk pelopor halal bihalal di Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Karena bisa jadi saat tadi Ustadz Dani mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu amal ibadah kita Ramadan kemarin baru diterima, itu bisa jadi. Yang kemarin-kemarin belum diterima karena masih ada yang tertahan. Maka kita selalu mendoakan agar amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi juga ditambahkan oleh Ustadz Putra, kalimat wa qul amin wa antum bi khair wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin. Kata Prof Mukti, kalimat minal aidin wal faidin itu diperkenalkan oleh Al-Hulli, salah orang ulama di Andalusia, yang memperkenalkan kalimat minal aidin wal faidin. Yang kemudian kalau orang Indonesia tidak suka yang panjang-panjang, taqabbalallahu minna wa minkum wa qul amin wa antum bi khairin wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin. Orang Indonesia kan sukanya singkatan-singkatan kan? Sintayong jadi STY. Ustadz Dani Putra jadi UDP. Ustadz Ahmad Soleh Firdaus Habib jadi ASF, UASF, UAS dan sebagainya. Jadi yang disingkat saja minal aidin wal faid. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah, dan kita memang semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau semalam saya ikut pengajian Ustadz Habibi, kalau kembali aidin itu mudik paling enak itu punya bekal yang banyak. Ya Ustadz Irfan itu mudik dari Korea tuh bawa modal banyak ya. Bekal yang banyak, bawa Samsung, bawa Hyundai, bawa Xiaomi dan sebagainya. Begitu pula kita ketika kita kembali kepada Allah, bekal yang banyak adalah amal kita. Semoga amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi dan juga pimpinan daerah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Ini menjelang 1 tahun PDM periode 2022-2027. Dalam hitungan saya ini hari ke-320 berapa gitu. Karena dikejar oleh target-target PDM, program unggulan harus rumah sakit selesai dibangun. Ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan yang luhur warga Muhammadiyah dan istihad dan kesungguhan semua kita, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat rumah sakit akan segera dibangun oleh Rumah Sakit Islam Jakarta atas restu dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah kemarin sudah selesai secara lisan, sudah disampaikan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Takutnya nanti formulir C1 sekian kemudian berubah gitu. Tapi mudah-mudahan tidak berubah. Ya, ikhtiar kita semua insya Allah Allah mudahkan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang pernah disampaikan oleh Allah yarham Bapak Kiai Haji Adang Komarudin. Bagi orang Depok, Pak Kiai Haji Adang Komarudin adalah sosok yang menjadi mubalik dan dai Muhammadiyah di Kota Depok, walaupun beliau berasal dari Liwiliang. Wabil khusus bagi warga Muhammadiyah yang berada di Cimanggis. Maka dulu Cimanggis itu tidak masuk di Muhammadiyah Depok karena berdirinya diinisiasi oleh Muhammadiyah Kabupaten Bogor dan Liwiliang. Kalau Kukusan dari Jakarta, Sawangan dari Ciputat, itu ada 3 aliran Muhammadiyah yang berbeda yang kemudian bermuara menjadi Muhammadiyah Kota Depok. Yang kemarin Pak Muhsin MK menuliskan sejarah itu untuk mengingatkan kita tentang bagaimana Muhammadiyah masa lalu untuk masa depan kita. Pak Kiai Haji Adang Komarudin menyampaikan
Yang pertama, Muhammadiyah tanpa amal itu gagal. Jadi kalau Muhammadiyah tidak punya amal, itu gagal. Tidak punya amal usaha, berarti itu Muhammadiyah tidak punya amal kan? Karena amal itu bergerak, ya. Dan harus punya amal usaha. Dan setiap pimpinan daerah cabang ranting ya harus punya amal usaha. Dan amal usaha yang paling sederhana itu adalah pengajian. Walaupun saya pernah, gara-gara saya bilang bahwa pengajian itu amal usaha, saya dapat nilai jelek mata kuliah ke Muhammadiyahan gitu. Jadi disampaikan, saya tanya, amal usaha Muhammadiyah sebut kesehatan dan sebagainya. Pengajian juga, Pak, itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Oh bukan, itu dakwah. Itu amal usaha. Karena amal usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya. Maka kita berharap bahwa sekarang ini PDM, kalau perlu semua lembaga majelis itu punya amal. Dan memang harus beramal. Dan diwujudkan dengan amal-amal kerja nyata. Dan kalau Muhammadiyah sudah tidak punya amal, sudah berhenti amalnya, maka Muhammadiyah sudah gagal. Maka kita berharap juga ada amal-amal usaha yang didirikan oleh lembaga dan majelis. Kalau perlu Qasul Balik juga punya amal usaha. Apa misalkan sekolah mubalik, itu amal usaha. Kalau kita pada posisi sekarang misalkan pendidikan kader mubalik itu adalah perkaderan formal untuk bagaimana kemudian menjadi mubalik Muhammadiyah. Saya kira perlu ada sekolah mubalik yang kemudian apa? Kita juga menerima orang-orang yang ingin belajar menjadi mubalik, yang kemudian dalam hal pandangan-pandangan umum dengan tetap dititipkan paham-paham persyarikatan Muhammadiyah. Atau mungkin Qasul Balik punya amal-amal yang lain. Tinggal bagaimana kemudian kita mewujudkannya. Yang kedua, Muhammadiyah tanpa pengajian sepi. Jadi kalau Muhammadiyah tak ada pengajian itu sepi. Kalau ranting nggak ada pengajian, ya sepi. Kalau masjid nggak ada pengajian, sepi. Walaupun kadang-kadang pengajian Muhammadiyah agak sepi, yang datang itu sepi, gitu. Maksudnya nggak banyak. Tapi memang harus ada pengajian supaya tidak sepi. Ya, maka pengajian itu perlu ada yang menyampaikan. Dan Qasul Baliklah yang menjadi narasumber dari pengajian-pengajian di Muhammadiyah itu. Maka saya minta kepada Qasul Balik mungkin dalam waktu dekat segera merilis daftar nama mubalik dengan nomor handphonenya, dengan keahlian khususnya, untuk kita sampaikan ke cabang, ke ranting, baik secara digital maupun tertulis, ke semua DKM kita sampaikan agar kemudian apa? Punya daftar list mubalik Muhammadiyah yang kemudian bisa menggerakkan dan mengisi pengajian-pengajian Muhammadiyah agar pengajian Muhammadiyah tidak sepi dan Muhammadiyah tidak menjadi sepi karena tidak ada pengajian. Jangan sampai ada pengajian di Persyarikatan Muhammadiyah lalu tidak jadi pengajian karena tidak ada mubalik. Jangan sampai nanti ada sholat Jumat, khotibnya belum nyampe gitu karena macet, lalu tidak jadi sholat Jumat. Jadi ini saya kira perlu. Itu yang kedua, bahwa Muhammadiyah tanpa pengajian sepi. Muhammadiyah yang ketiga, Muhammadiyah tanpa pendidikan mengerikan. Jadi kalau Muhammadiyah kalau tidak ada pendidikan itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan di masa yang akan datang. Maka
Pendidikan di Muhammadiyah adalah core dari gerakan Muhammadiyah. Dan melalui pendidikan itulah maka kemudian kita mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat agar kemudian bisa menjadi bagian dari masyarakat yang mencerahkan. Walaupun sekarang itu pendidikan kita juga agak mengerikan juga, karena sudah bergeser dari wayahnya pendidikan peradaban utama, yaitu adalah peradaban Islam. Kita sekarang di drive sekolah-sekolah itu untuk apa? Masuk pada pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman, dan kemudian membuat kelas-kelas kita adalah sesuai dengan yang diinginkan. Sekarang saya melihat bahwa guru-guru itu sangat masif kalau dalam bahasa Betawinya mungkin dicekoki gitu. Pemikiran pendidikan dalam satu arah, dalam platform Merdeka Mengajar, dengan pola pendidikan yang berakar dari Ki Hajar Dewantara. Saya karena saya guru punya akun belajar ID, kemudian harus juga aktif di platform Merdeka Mengajar gitu. Jadi suruh nonton tuh apa itu pendidikan yang membahagiakan, apa itu dan seterusnya itu. Nah, alhamdulillah saya kalau nontonnya awal sama akhirnya aja udah selesai, langsung ngisi pertanyaannya gitu. Pertanyaannya yang penting agak selesai juga gitu, karena apa, nanti ditagih sehingga dari situ tidak sadar kita dibawa kepada alam pikiran yang sama itu, ada alam pikiran yang sama, padahal kita sudah jelas-jelas punya konsep pendidikan yang terbukti, teruji, melintasi zaman, melintasi apapun itu, yang saya kira itu tidak akan pernah menjadi satu yang usang dalam pendidikan. Dan kita harus tetap memegang itu menjadi sebuah pegangan yang kuat di antara tarikan-tarikan keharusan. Kalau dalam bahasa gampangnya, kalau kurikulum merdeka ya harusnya Muhammadiyah yang merdeka, silakan dengan pola pendidikan Muhammadiyah gitu. Cuma kadang-kadang kita takut sama dinas gitu. Padahal kalau menurut saya dinas laporannya tertulis. Tapi bagaimana kita mendidik adalah bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak kita sebagaimana kemudian orang-orang masa lalu mendidik kita semua. Maka pendidikan, kalau Muhammadiyah tanpa pendidikan itu mengerikan. Tapi jangan sampai nanti pendidikan di sekolah dan madrasah Muhammadiyah menjadi mengerikan karena tidak mampu menghasilkan lulusan-lulusan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Ini juga kan mau hari pendidikan ya, tanggal 2 Mei. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Muhammadiyah tanpa kader. Muhammadiyah tanpa kader akan keder. Mau kemana nih Muhammadiyah nanti? Karena udah nggak ada yang nerusin. Maka kita harus rajin dan terus merekrut kader sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Kalau Ustadz Mafan sebagai ketua majelis kader dan sumber daya insani, tiada hari tanpa perkaderan gitu. Kan gitu. Makanya Ustadz Mafan tiap hari pokoknya di sini, di sana, di sini kader gitu. Emang kita punya banyak kader, termasuk kader mubalik, kader ekonomi, kader pendidikan, kader kesehatan, kader filantropi, termasuk dalam kader politik. Yang menurut saya sekarang ini kita sudah agak meninggalkan dunia politik karena menganggap bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik. Betul, Muhammadiyah tidak berpolitik, tapi kita harus punya kader-kader politik seperti Ki Bagus Hadikusumo. Saya membaca buku Ki Bagus Hadikusumo yang dibuat untuk menjadi bahan agar bukan Ki Bagus, Kasman Singodimodjo.
yang dibuat supaya Kasman Singodimedjo itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu ada bukunya. Saya membaca, sangat menarik riwayat hidup Mr. Kasman Singodimedjo. Dia seorang pengusaha, dia seorang kemudian tentara, karena memang waktu itu harus masuk pada ketentaraan dengan pemerintahan Jepang. Lalu kemudian dia ditangkap pada masa PKI karena datang pada rapat, lalu kemudian mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Buya Hamka. Kemudian Ki Bagus Sadikusumo, Kahar Muzakir, itu adalah para politisi. Kemudian Pak Kiai Haji M. Yunus Anis, kemudian banyak sekali, termasuk yang belakangan Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, itu kan ada nilai-nilai politis. Kita perlu menghadirkan kader-kader politis, kader-kader politik yang ketika dia berpolitik itu adalah untuk menghadirkan Muhammadiyah dan kembali kepada Muhammadiyah untuk Islam. Dan saya kira ini ada momen bahwa kita harus melahirkan kader-kader politik. Dan kalau ada teman-teman yang aktif di kader politik, saya mohon jangan disengkat kakinya. Gitu. Kadang-kadang apa? Lu sono politik, tapi kakinya disengkat, jatuh dia itu. Itu kalau menurut saya itu bukan Muhammadiyah. Silakan saja. Kalau dia kurang atau melenceng dikit, ingatkan. Dan mengingatkannya apa? Secara personal, langsung saja. Insya Allah itu menjadi bagian dari kita, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada orang-orang yang mulai mungkin melek politik, ya kita dukung, asal kemudian dia punya semangat yang kuat dan punya prinsip sebagai asem, yaitu yang dimanapun dia menjadi asem. Asem satu, ketemu sama jagung, ketemu sama kacang panjang, sama melinjo, jadi sayur asem, rasanya asem gitu. Dan gitu. Itu yang keempat. Ini sambil menunggu pembicara ini. Sama Ustaz Dali juga. Yang keempat, yang kelima ya. Muhammadiyah tanpa gerak terdesak. Jadi Muhammadiyah harus terus bergerak. Harus mubalik bergerak, sekolah bergerak, kemudian ranting bergerak. Semuanya harus bergerak karena Muhammadiyah adalah sebuah gerakan. Maka dia harus bergerak. Kalau kemarin saya ikut di penutupan kursus orientasi singkat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, Ramanda Ucin, Ketua Kuarwil Wilayah Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, dia menyebutkan bahwa Muhammadiyah itu harus bergerak. Dan ditambahkan dengan kalimat apa? Bergerilya. Itu kalau HW begitu ya, harus bergerilya. Bergerilya apa bergerilya? Ya pokoknya begitulah. Jangan sampai apa? Muhammadiyah. Lalu ada satu lagi, Muhammaduit katanya. Muhammaduit. Itu saya baru dengar kemarin itu. Ada satu lagi Muhammaduit, itu baru dengar itu. Ditambahin. Jadi kita harus bergerak karena Muhammadiyah tanpa gerak adalah terdesak. Kita akan ketinggalan, kita akan tertinggal, dan kita akan ditinggal. Harus terus bergerak, bergerilya. Hadir pada forum-forum yang kemudian Muhammadiyah harus hadir. Ya. Kemarin pada saat awal tahun 2024 itu kan ada 3 bulan itu ada proses perencanaan pembangunan. Waktu musrenbang tingkat kelurahan saya nitip kepada Pak Lurah, karena Pak Lurah tidak mengundang, karena mungkin kalau PDM masa diundang kelurahan gitu.
Saya titip Pak Lurah, tolong ini amal usaha Muhammadiyah di Rawadenak yang mau kena tol, tolong difasilitasi agar kemudian ada pembangunan infrastruktur karena terkena jalur tol. Oh siap, nanti kita kawal ke tingkat kecamatan. Kecamatan saya bilang juga sama Pak Camat. Kemudian saya nunggu RKPD di dinas, kalau ada dinas ini saya mau bilang, mari Majelis Dikdasman datang ke RKPD Dinas Pendidikan. Kalau ada RKPD Dinas Kesehatan datang MPKU. Kalau Dinas Sosial ada MPKS, saya mengundang itu semua. Tapi qadarullah tidak ada satupun kita mendapatkan undangan. Di Musrenbang tingkat kota saya nunggu juga, ingin hadir karena itu adalah bagian akhir dari proses perencanaan. Tapi kemudian apa? Tidak ada juga undangan. Dulu waktu saya jadi sekretaris PDM itu sejak tahun 2013-2014 waktu anggota PDM itu sering diundang dan sering kita menyampaikan. Nah, sekarang tidak diundang karena yang dari ormas Islam itu hanya MUI saja. Jadi mas-mas Islam NU Muhammadiyah itu tidak diundang, cukup diwakili oleh MUI. Ya sudah. Ya alhamdulillah diwakili oleh MUI. Nanti saya sampaikan ke MUI. Tapi apa? Kita harus bergerak terus. Karena kalau kita tidak bergerak, kita akan terdesak. Kita harus terus membangun kolaborasi dengan siapapun. Ya, kita insya Allah bulan Mei akan menyelenggarakan Hari Bermuhammadiyah di Universitas Islam Internasional Indonesia di Sukmajaya. Ya, kebetulan rektornya adalah Wakil Ketua 5 Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah. Beberapa dosennya dari Muhammadiyah. Saya ketemu juga Pak Rifki Muna, beliau dosen dan dia cerita bahwa ternyata di situ UI itu kampus yang didirikan oleh pemerintah sebagai tempat untuk belajar Islam dalam perspektif keindonesiaan yang mengundang mahasiswa dari Indonesia dan sekitar 37 negara. Dan itu dibiayai penuh oleh pemerintah, diberikan gaji, diberikan asrama untuk program S2 dan S3. Nah, saya bilang, Pak, kira-kira dari kader Muhammadiyah ceplosin apa satu gitu. Buat S2 mau S3 gitu. Jangan ketua PDM. Kalau masih jauh gitu. Yang kader-kader kita yang mau S2 S3. Tolong. Tapi apa? Ternyata harus bahasa Arab dan bahasa Inggris karena fully English, semuanya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan juga dosen-dosennya ada dari beberapa negara, termasuk dari Iran. Yang kemudian viral lah itu bahwa UI itu adalah Syiah gitu, karena ada dosen dari Iran. Gitu. Padahal itu punya pemerintah dan diinisiasi salah satunya oleh Allah yarham Pak Bakhtiar Effendi ya, Ketua PP Muhammadiyah yang tinggal di Depok. Beliau yang menggagas dan sekarang rektornya juga dari Muhammadiyah. Kita ingin di sana ingin berkolaborasi yang mudah-mudahan nanti kader-kader Muhammadiyah ada yang bersekolah di situ, bersekolah dan melanjutkan perjuangan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau Muhammadiyah tidak bergerak terdesak, kita harus terus bergerak. Tadi Ustadz Putra menyampaikan program-program kurs balik yang akan dibahas. Kita memang harus segera bergerak. Mungkin kita perlu ada refreshing mubalik lagi, kita perlu ada lagi PKM 3 atau sekolah mubalik yang sifatnya umum dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, Muhammadiyah tanpa dakwah patah. Di Muhammadiyah memang gerakan dakwah, dan kalau Muhammadiyah sudah tidak berdakwah maka Muhammadiyah menjadi patah. Maka kaus mubalik sebagai dai dan daiyah harus terus berdakwah, dan sekarang dakwahnya harus ditambah dengan dunia maya selain di dunia nyata. Tapi perlu ada pendamping dan pendukung.
Kalau kita punya dai-dai dan mubalik-mubalik yang luar biasa dalam menyampaikan, tapi kemudian nggak ada yang merekam, tidak ada yang mempublikasikan, akan sulit untuk kita berdakwah di dunia maya. Jangan sampai kita yang ceramah, kita yang videoin, kita yang mengedit, kita yang mengupload, kita yang nge-like, kita yang nge-share. Jangan sampai itu. Makanya harus sinergi, sinergi antar amal usaha, antar majelis, majelis pustaka dan informasi. Kalau perlu punya editor untuk video-video. Take aja video 1 jam, lalu kemudian dipotong. Karena dakwahnya sekarang 1 menit. Gitu. Sampai saya dipotong-potong. Mubah, haram. Terus saya sampai dijapri juga oleh beberapa orang gitu. Ya waktu itu memang saya menjawabnya yang seingat putusan tarjih gitu kan. Karena apa? Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman gitu kan. Al-as itu mubah gitu. Padahal saya yang ditanya itu oleh Ustaz Ari Hidayat, hukum musik berdasarkan Quran surat Luqman ayat 6. Yaitu kan mu'minan nasi mayas tarilah wal hadis kan, itu kan wayudillu, itu kan haram sebetulnya. Kenapa saya jawab mubah itu? Nah gitu ya. Itu memang harus kita berdakwah dan terus berdakwah. Selamat datang Ustaz Dr. Imran. Udah ya. Alhamdulillah sudah datang, jadi saya sedikit lagi. Yang ke berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 sekarang. Muhammadiyah tanpa organisasi tereliminasi. Maka Muhammadiyah harus berorganisasi dan mengorganisasikan segala sesuatu. Alhamdulillah kita punya kos mubalik untuk mengorganisir bagaimana kemudian dakwah-dakwah kita. Kalau perlu diutuslah mubalik-mubalik kita ke ranting ini, ke ranting semuanya. Dan nanti kita akan adakan satu waktu kos mubalik dan majlis tablik bertemu dengan cabang dan ranting, menyampaikan dan memperkenalkan para mubaliknya agar semuanya bisa terdiasporakan di masjid-masjid dan di ranting dan di cabang. Jadi Muhammadiyah tanpa organisasi tereliminasi. Dalam organisasi ada aturan, dan Muhammadiyah itu bisa bertahan karena apa? Memegang aturan ya. Dan kita harus banyak belajar tentang aturan, tapi juga jangan sampai kita menafsirkan aturan itu atas tafsir sendiri ya. Kami ketika menemukan sesuatu lalu kemudian melihat aturan itu ada hal yang kemudian menurut kami berbeda, kami langsung bertanya kepada pimpinan wilayah. Tidak kemudian langsung menyampaikan satu hal tersebut dengan pemahaman kami. Kami sampaikan. Karena bagi kami bahwa secara organisasi, pemahaman pimpinan wilayah, pimpinan pusat pasti akan lebih sesuai dibandingkan dengan kita. Sehingga itulah yang kemudian kita pegang teguh. Bagaimana kita berorganisasi, ada aturannya, ada ketetapannya, ada anggaran dasar, ada kaidah. Bahkan kos mubalik sendiri kemarin ada pertemuan kos mubalik di Cirebon sudah punya apa namanya, peraturan atau kaidah saja. Kaidah yang ini saya kira perlu disampaikan kepada pengurus kos mubalik agar apa? Paham bagaimana kita berorganisasi. Jangan berorganisasi kita semau kita. Bermuhammadiyah, ya bermuhammadiyah cara kita, tapi kita berorganisasi agar kemudian apa? Agar kita tidak tereliminasi karena kita tidak berorganisasi. Karena berorganisasi itu menjadi kuat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Yang terakhir, Muhammadiyah tanpa masyarakat sekarat. Artinya apa? Bahwa Muhammadiyah itu bagian dari masyarakat. Maka keberadaan Muhammadiyah harus bermasyarakat.
harus mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya Bapak Haji Idrus, bendahara PDM yang baru bersilaturahim. Setelah bersilaturahim ke dokter ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Silakan Pak. Saya lanjutkan. Jadi yang terakhir, Muhammadiyah tanpa masyarakat sekarat. Muhammadiyah harus inklusif, tidak boleh eksklusif. Menerima dan hadir di semua kegiatan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keberadaannya. Dan memang keberadaan kita adalah untuk berkhidmat dan melayani masyarakat. Maka kalau Muhammadiyah menjauh dari masyarakat, kalau mubalik Muhammadiyah tidak mau berkumpul dengan para mubalik yang lainnya, tidak mau bermasyarakat, maka itu juga akan menjadikan Muhammadiyah sekarang. Padahal di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, di alinea kedua, pokok pikiran yang kedua disebutkan bahwa hidup manusia itu bermasyarakat. Maka keberadaan mubalik Muhammadiyah adalah sebagai corong Muhammadiyah untuk menyampaikan bagaimana Muhammadiyah ya, agar kemudian bisa betul-betul diterima oleh masyarakat ya. Dan saya kira terus-menerus kita aktif dalam kehidupan masyarakat sebagaimana para pemimpin Persyarikatan Muhammadiyah di masa lalu. Kalau sekretaris PCM Depok dulu kan Pak Camat Depok. Artinya apa? Ya betul memang di masyarakat dan diakui dan berkhidmat dan berperan di dalam masyarakat. Dan keberadaan kita semuanya juga adalah untuk berkhidmat kepada masyarakat, sehingga kita tidak boleh jauh dari masyarakat. Dan kita harus mengedepankan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan kita juga. Semisalkan saya kemarin sampaikan ke Lajismu, Bu Ina tolong selain memberikan porsi khusus kepada Muhammadiyah, juga porsi khusus kepada warga-warga yang di luar Muhammadiyah. Semalam saya sampaikan ke Muhammadiyah Ranting Rawadenok, jangan sampai ambil di masjid karena belum ada KL Lajismu gitu. Jadi kan ambil atau panitia zakat gitu, lagi nyusun daftar mustahik, lalu ada yang nyeletuk. Dia makan bukan orang Muhammadiyah kan gitu. Ngapain kita kasih? Padahal keberadaannya, kondisinya lebih sulit daripada warga Muhammadiyah. Kalau ada orang Muhammadiyah atau pimpinan Muhammadiyah yang ngomong begitu tuh, itu salah itu. Ya. Kalau ada orang yang lebih membutuhkan bantuan kita, maka itu dahulukan. Walaupun dia bukan Muhammadiyah. Bahkan walaupun dia adalah orang di luar Islam. Bisa jadi itu adalah bagian dari dakwah-dakwah kita. Jangan sampai lalu kemudian kita meninggalkan masyarakat. Karena kalau kita meninggalkan masyarakat, maka kita akan menjadi sekarat. Saya yakin pas mubalik semakin hari semakin tumbuh, semakin banyak dengan mubalik-mubaliknya, dengan ta'amuk masing-masing, dengan keahlian masing-masing yang menjadi sebuah khasanah Muhammadiyah di Kota Depok. Dan saya yakin betul bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian para mubalik adalah yang akan menjadi bagian terpenting bagaimana mewujudkan Muhammadiyah Kota Depok di masa Muhammadiyah yang berkemajuan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.